bissawab. Ustaz, Ya. gimana pendapat Ustaz, bolehkah korban kambing diniatkan untuk akikah Ustaz? Pertama itu Ustaz. Kedua ini Ustaz, gimana pendapat Ustaz, kan pada saat tunanya kan pada saat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail, itu kan penggantinya kambing. Kibas. Nah, anak orang-orang zaman sekarang ini Ustaz, Ambil sunnahnya. ya ambil sunnahnya kambing. Terus kedua, itu Ustaz, kadang masih berpikir logika Ustaz. Kalau dia korban kambing pada saat dia mau melintas ke jembatan Siratal Mustaqim, kan hewan korbannya kan bisa Barang-barang. iya, saya itu bisa naik kambing. Nah, tapi kalau korban sapi rame-rame terus naiknya gimana? Itu kadang apa Ustaz ya, sering melintas. Iya, Saya tertarik yang terakhir nih. Ini lucu nih ini ya. Jadi dia berpikir kalau kambing kan DWK, nggak berebut toh, ya. Kalau sapi entar barang-barang jorok-jorokan. Gua duluan daftar, lu kan belakangan. Lucu ya. Jadi begini Pak, inilah kadang-kadang ya suatu cerita yang membayangkan kenikmatan di akhirat itu seperti di dunia. Ini nggak boleh. Kenikmatan di akhirat itu tidak bisa kita bayangkan, Pak. Nah, kita bisa bayangkan. Ya maaf ya sebelum saya jawab nih, karena unik nih. Ustadz, ntar kan kita di sono kan ada bidadari, ya sebelum ya kan. Bagaimana bini kita cemburu apa kagak? Gitu. Ya kan? Bini kita boro-boro kita bersanding sama bidadari di dunia kan. WA aja dimaki-maki kita, baru WA doang itu kan. Ya kan? Enggak begitu Pak konsepnya. Jadi baik saya ulang dari pertama jawab pertanyaannya. Bagaimana antara kurban kambing dengan kurban sapi? Mana yang lebih afdol? Karena Nabi Ibrahim ketika kurban diganti dengan kambing, kan begitu. Pertanyaannya, kita ini umatnya Nabi Ibrahim apa umat Nabi Muhammad? Ayo. Memang asal muasal cikal bakal kurban itu, syariat kurban itu Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini dari sini mikirnya biar nggak salah paham nih. Memang asal muasal kurban itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Betul? Kenapa diperintah menyembelih anak? Karena saat itu yang paling didambakan sama Nabi Ibrahim itu anak, Pak. Beliau itu kan 83 tahun nggak punya anak. Harta nggak kayak kita, Pak. Nggak kepikiran harta mah, nggak penting. Anak beliau butuh. Paham di sini? Sebenarnya udah paham di sini, udah paham seharusnya. Jadi saat itu yang sangat diprioritaskan sama Nabi Ibrahim itu pengen punya anak, bukan punya mobil, enggak. Pengen punya. Bahkan beliau bernazar, andai kata saya dikasih anak, Allah pinta untuk tak sembelih, maka Allah uji. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Jadi jangan ujungnya doang dilihat. Orang lihat ujungnya doang sih, kan diganti kambing, gitu ya? Enggak begitu konsepnya. Kenapa anak? Karena materi perintahnya memang anak. Karena yang didambakan sama Nabi Ibrahim saat itu ya pengen punya anak, nggak pengen punya mobil, nggak pengen punya rumah banyak atau kontrakan banyak, enggak. Pengen punya anak. Maka materinya adalah anak. Lalu kenapa diganti kambing? Lah kalau nggak diganti kambing, lah sekarang yang Allah perintahkan kita nyembelih anak, Pak. Ayo mau gitu? Ayo. Kalau nggak diganti kambing, lah berarti perintah kepada kita, syariat kepada umat Nabi Muhammad berarti nyembelih anak. Tapi Allah ganti kambing. Itu simbolis sebenarnya. Apa filosofinya kenapa kambing atau hewan-hewan kurban yang lainnya? Karena dalam diri manusia itu ada syahwatul hayawan, sifat kehewanan, sifat hirso, itu rakus. Rakus, ngerti rakus enggak? Toma, enggak ngerasa cukup. Sudah dikasih kurang lagi, ya kan? Tadi kan minta kerjaan, udah kasih kerjaan, pengen punya bini, pengen punya anak, pengen punya rumah, terus aja nggak ada cukupnya. Punya satu, pengen dua, punya dua, pengen gitu terus.
Nah itu jawabannya. Jadi kenapa anak jadi kurban? Karena yang paling dipinginkan oleh Nabi Ibrahim adalah anak. Diganti kibas itu simbol bahwa dalam diri kita itu ada syahwat kehewanan. Syahwatul hayawan bahasa Arabnya. Syahwat kebinatangan. Apa itu? Hirso. Rakus. Dan inilah faktor yang paling dominan yang menyebabkan Nabi Adam makan buah khuldi. Maka kata Rasul, iyyakum wal hirso. Hati-hatilah kamu terhadap penyakit atau sifat rakus. Toma, bayangkan Nabi Adam kan saat di surga, ya sebelum jatuh ke muka bumi, diturunkan ke muka bumi, kan banyak buah-buahan, Pak. Ya kan? Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami berkata kepada Adam, masuklah ke surga bersama istrimu, makanlah buah-buahan di surga sepuasmu, sakarepmu, silahkan kau makan semua. Tapi satu catatannya, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon khuldi, jangankan dimakan, dekatin pun jangan. Kan gitu kan? Asal muasalnya nih. Kenapa kita disebut ada syahwat kebinatangan? Silakan buah kau makan, semuanya dimakan. Untuk yang satu ini jangan dideketin, apalagi dibadok. Ngerti badok orang? Dimakan. Kalau kau langgar, fatakuna minaz zalimin, maka engkau termasuk orang yang zalim. Emang dasar manusia dikata jangan ngeyel, masih penasaran, rakus, toma, ada sifat itu. Dua faktor yang menyebabkan Nabi Adam makan khuldi. Pertama simatun, ya kan? Anak setan nomor 8. Udah pernah dengar itu ya? Yang ngebujuk Adam untuk makan khuldi. Dihuak-huakin. Kalau kau makan khuldi, engkau akan abadi di surga. Itu kan huak yang diberitakan simatun. Tetapi yang menyebabkan Nabi Adam makan khuldi itu bukan itu. Bukan satu-satunya godaan setan, Pak. Tetapi dalam dirinya yang gak kuat. Bahwa kepengen, penasaran dengan khuldi. Sajaroh itu, buah sajaroh dimakan juga. Padahal semuanya ada, Pak. Nah, akhirnya kecemplunglah. Kenapa? Hirso. Nah, jadi nggak begitu konteksnya. Bukan berarti antara kambing dan hewan. Semuanya yang disyariatkan seperti onta, kambing, biri-biri, kerbau, sapi, potong. Karena hakikatnya kita punya sifat hewan itu yang kita sembelih. Jangan milih-milih, entar kalau kambing kan naik Pajero, entar kalau sapi barang-barang odong-odong kita rebut-rebutan. Itu pikiran picik dunia kita, Pak. Enggak begitu konsepnya. Enggak begitu. Nah, kalau bicara Rasulullah memotong kambing, karena saya pernah dengar juga ada pendapat bahwa Nabi pasti korban dengan kambing. Salah. Ada hadis yang lain, riwayat Muslim. Riwayat Muslim bahwa kata Jabir bin Abdullah, nih, naharna ma'a Rasulillah SAW ama al-Hudaybiyati, bahwa kami berkurban bersama Nabi, kata sahabat, kurban barang-barang Nabi. Kapan? Di tahun Hudaybiyah. Al-badanata an sab'atin, 1 ekor onta untuk 7 orang. Nih catat. Wal baqarata an sab'atin, dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini hadisnya ada. Jangan bilang Nabi pakai kambing doang, salah. Nabi ada kalanya pakai kambing, ada kalanya dengan sapi, ada kalanya dengan onta. Bahkan Nabi pernah ngorban motong kobar onta untuk sendiri itu 100 onta dewekan. Nah, sekarang gini pilihannya. Kita bicara maslahatnya, Pak. Kalau abdolnya, dua-duanya abdol. Tidak ada kambing lebih utama dengan sapi, enggak. Sama-sama abdol. Yang tidak abdol, yang mampu tapi gagak kurban, itu enggak abdol. Udah itu. Kita bicara maslahat. Ya, Pak. Apa maslahatnya untuk masyarakat, Pak? Kalau di sini umpama sapinya udah 10 ekor, pantas kita pakai kambing. Ini cuma 2 atau 4 ekor, Pak. Kalau kita milih egoistis, kambing aja, abdolnya kambing. Pak, kambing dagingnya sedikit. Itu bicara maslahat ya. Kalau abdol semuanya abdol, lebih baik daripada nggak kurban. Kambing itu 7 ekor kambing.
Kalau kita hitung-hitungan timbang dengan 1 ekor sapi, jauh banyakkan daging sapi. Porsinya, volumenya saat kita bagikan lebih banyak daging sapi. Betul? Betul. Yang kedua, daging kambing itu banyak yang takut. Karena sugesti orang Indonesia itu makan kambing darah tinggi, stroke, modal. Gitu kan ya. Gitu kan. Sebelum dimakan udah sakit duluan. Ya kan? Itu. Kalau orang Arab itu makan kambing terus, Pak. Onta kambing, enggak ada stroke-strokean. Kenapa? Enggak ada sugestinya. Yang penting sehat, ya kan ya? Yang penting enggak banyak santan. Karena beda memang cara masak orang Arab saat masak kambing dengan Indonesia itu bedanya di bumbu rempah-rempahnya. Di kita ini banyakkan rempah. Itu yang bikin stroke, Pak. Itu, tapi faktor utama bukan itu. Nih pikirannya. Belum dimakan udah mikirnya sakit. Ya kan? Belum dimakan kambingnya udah stroke. Ketika Pak Eko nganterin kambing ke jamaah sini, Pak ini daging kambing. Daging apa? Kurban. Nanya, sapi apa kambing? Nanti Bang nerima doang pakai nanya sapi apa kambing. Ya kan? Pak Idir tuh coba tanya dia. Apa Pak? Kambing apa sapi? Nerima aja pakai nanya kambing sapi. Itu. Jadi bicara Abdul, dua-duanya Abdul. Ya. Jadi kalau bicara Nabi Ibrahim kurbannya dengan kibas. Kalau gitu ya kibas. Kambing kibas beneran, Pak. Kambing Arab. Gemuk. Ya, jangan tanggung-tanggung. Gitu loh. Kita bicara maslahat. Kalau sapi itu lebih banyak karena di kita kan kurban paling banyak 6 ya. 6 ekor itu satu warga kebagian berapa kilo sapi? Berapa? 1 kiloan. Nah, iya, coba bayangkan. Kalau orang pindah ekspansi ke kambing semua, sapi cuma 2 lah, seapa dapatnya, Pak? Ya kan? Nah gitu. Jadi bukan bicara Abdul mana, dua-duanya Abdul. Mau kambing, kalau bicara Abdul, onta mestinya. Onta sekalian. Dagingnya mahal, enak lagi dengan onta. Pernah makan onta, Pak Heru? Malah ya, mahal. Jarang di Arab tuh jarang, hanya orang-orang kaya yang bisa beli daging onta tuh. Jadi begitu. Jadi kita bicara Abdul dari perspektif daripada kemaslahatan sebenarnya itu yang kita utamakan. Kecuali kalau memang di sini giroh kurbannya udah luar biasa, bisa 10 ekor sapi baru kambing silahkan banyakin. Tapi saya rasa yang lebih tepat itu bicara maslahatnya ya. Jadi kalau umpama di kita ini warganya banyak sekarang udah gitu padat, sapinya sedikit, lebih baik kita patungan untuk beli sapi. Toh pahalanya sama. Jangan berpikir kita berebut naik sapinya berebut terus terjatuh kita suruh mustaqim. Ya Allah. Itu akal-akalan orang picik itu mah ya enggak begitu konsepnya, Pak. Enggak begitu. Itu terlalu mengada-ada itu, Pak Eko ya. Iya. Iya. Ada lagi? Apa? Apa tuh? Itu ada orang loh. Mau akeko. Oh ya, baik. Baik, tidak bisa dicampur adukan antara kurban dengan akikoh. Akikoh itu kan walaupun hukumnya sama ya, antara kekah dengan kurban itu sama-sama sunnah muakkadah. Ya, tapi bedanya kalau akikoh itu bisa kapanpun, kurban nggak bisa kapanpun. Kurban itu hanya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi kalau momentumnya sudah berdekatan dengan kurban, maka kurbanlah. Nanti kalau punya rezeki lagi, baru kita kekah. Nggak bisa beradukan. Kalau gitu mah culas namanya, pengen menang banyak ya. Insya Allah, Allah akan kuatkan, mampukan kita untuk akikah di bulan berikutnya. Gitu loh. Jadi nggak bisa dicampur adukan. Kalau kurban, ya kurban, kekah, ya kekah. Tapi hemat saya, yang kita utamakan kurban. Karena momentumnya Idul Kurban. Karena kurban itu istimewanya, tadi saya sampaikan, tidak ada yang terbuang, dan nanti hewan kurban itu jadi saksi di hari kiamat untuk si pengkurbannya. Itu, baik kok. Jadi, ada lagi? Maka. Saya pernah lihat di YouTube atau di video singkat bahwa menyatakan kalau kita berkurban untuk orang yang meninggal, keluarga inti itu tidak boleh memakan daging kurban tersebut karena kita izinnya kepada siapa gitu karena orang itu sudah meninggal itu. Ya. Iya. Enggak begitu konsepnya. Jadi kurban memang ada 2. Ada kurban wajib, kurban nazar, ada kurban sunnah. Sekalipun kita hadiahkan kurban untuk yang orang meninggal, tapi niatnya kurban sunnah, maka dimantapkan niatnya.
Nawaitu adhiyata al-masnunata. An siapa? Sebutkan. Makanya kurban ya, ini disiarkan Pak Eko bahwa berniat dulu. Saya semalam tuh sangat senang ya. Jadi Masjid di Pilar Mutiara tempat saya ngisi kajian tuh Pak Eko, di sana ada serah terima dari pengkurban ke panitia. Itu keren itu. Jadi bikin kajian seperti ini, habis ngaji saya bisa ngaji lagi tuh nerusin. Acara apaan? Saya bilang, ini Pak Ustadz serah terima orang yang kurban itu pengkurban kepada panitia. Oh keren. Ini kan repot gini Pak. Nih, yang kurban nggak datang, tahu-tahu besok protes. Ya kan? Karena nggak ngaji, padahal kurban itu ibadah istimewa, mestinya ilmunya mantep, udah paham ilmunya. Ini yang jadi rancu, mereka hanya dapat potongan pendek, video pendek, akhirnya kan kebingungan. Ustadz, boleh nggak untuk sekeluarga? Kan gitu kan? Satu kambing untuk sekeluarga. Kenapa nggak sekalian aja untuk se-Indonesia? Nabi kata kurban untuk umatnya kan? Kalau bicara sunnah seperti itu. Nggak begitu konsepnya. Jadi begini, kurban itu memang ada dua. Ada kurban wajib, kurban nazar. Contoh, kalau saya punya hajat, maka kalau saya punya naik gaji, kalau saya saya pengen kurban, berarti nazar. Kalau kurban nazar atau kurban wajib, maka sedikit pun nggak boleh makan. Baik orang kurban atau keluarganya nggak boleh. Karena itu kurban nazar. Kalau bukan kurban wajib atau bukan nazar, sunnah, maka boleh. Walaupun itu orang meninggal, yang penting niatnya kurban sunnah. Makanya nanti disampaikan ke pengkurban, ini wajib apa sunnah? Khawatir itu kurban nazar. Satu. Yang kedua, bisa jadi kurban kita ini jadi kurban wajib. Ada satu keterangan tuh, bahwa ketika kita beli kambing ke tempat tukang jual kambing, lenteng kambing, ditanya sama orang, dari mana Pak? Beli kambing. Untuk apa? Kurban. Enggak disebut sunnahnya, kurban sunnah, maka itu kurban nazar. Ini satu pendapat ya. Jadi mestinya kita ketika beli kambing diniatkan saya kurban sunnah, bukan kurban wajib. Itu batasannya. Jadi bukan karena untuk yang meninggal, enggak. Jadi tergantung, kan orang meninggal nggak bisa beli kambing Pak, ya kan? Berarti tujuannya apa? Tergantung yang beli itu kan cuma hadiah Pak, hadiah pahala kurban untuk si Fulan bin Fulan. Jadi nggak mungkin kita laporan, Bapak yang udah di kuburan, ini mau kurban wajib atau kurban sunnah, kan nggak mungkin. Berarti tergantung ahli keluarganya untuk mengurbankan wajib atau sunnah, gitu loh. Nggak bisa kita tanya ke ahli kuburnya, gitu. Tergantung si anaknya yang membelikan kurban. Begitu konteksnya Pak Heru. Jadi tetap kurban wajib atau sunnah tergantung kita yang membeli kambing dan peruntukannya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Cukup ya? Ya, jadi satu lagi Pak Eko, mesti kedepannya kita akan adakan seperti itu. Tahun akan datang bahwa si pengurban kita undang khusus di sini untuk disampaikan dan serah terima. Karena gini, terakhir sedikit lagi. Bagi panitia itu riskan ya, kalau kita nggak paham ilmunya akan menjadi haram mungkin Pak yang kita kerjakan atau yang kita makan. Karena panitia kurban itu bukanlah seperti penerima zakat seperti amil zakat. Kalau zakat kita disebut dengan amil, apalagi syariah udah punya ini ya, udah punya kekuatan hukum bahwa kita sudah amil. Kalau amil selesai, mau dibagikan kapan, ke siapa, ketika dia nyerahkan zakatnya, si muzaki ngasih zakatnya kepada amil, maka sudah selesai sah zakatnya. Tetapi kalau kurban bukan amil, panitia itu hanya wakil dari para pengkurban. Maka yang namanya wakil itu nggak boleh seenaknya. Nggak boleh ngejual kulit. Ini kan ya, nggak boleh ngejual kulit. Harus diserahkan dulu kepada penerimanya. Nah, siapa di sini yang berhak berbuat atau siapa? Kalau sudah diserahkan, terserah dia mau dijual, mau kemanain. Tapi kalau umpama, maaf, yang menerima itu bingung ngejual kemana, bisa kita wakilkan pakai mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, ketika kita ngejual kulit ya, itu gugur pahala kurbannya, itu sedekah biasa. Makanya di sini jangan coba-coba ngejual kulit, bagikan saja kepada yang berhak. Nah, nanti kalau yang beli serahin ke dia. Yang kedua, nggak boleh menjadikan bagian hewan kurban itu sebagai upah kepada si penyembelihnya. Saya nggak pernah minta. Beda halnya kalau bagian biasa, bukan nggak ada transaksi.
bahwa 1 ekor dapat sekian, dapat ini, itu nggak boleh. Saya nggak pernah minta nggak pernah minta. Ya, kalaupun digaji itu di luar daripada hewan kurban, uang operasional itu seperti itu. Yang ketiga, buat panitia jangan memakan bagian hewan kurban saat kita motong, ngambil kepala dimasak buat panitia, nggak boleh tanpa seizin pengkurban. Boleh tapi izin dulu. Kenapa? Kita cuma wakil loh Pak. Wakil komen seenaknya aja nggak bisa. Izin ke pengkurban, Pak boleh nggak nanti ngambil kakinya buat sop panitia. Ngomong ke 7 orang yang kurban itu. Kalau mereka redo ya boleh silakan. Tapi saya tidak menghendaki di sini. Kalau mau kita patungan kambing aja, masak bareng-bareng kan ya, lebih aman. Takutnya difitnah. Enak bener tuh panitia, orang menungguin kambing dimasak duluan. Ini yang keempat, yang terakhir buat panitia. Ini budaya yang sulit dihilangkan. Panitia itu enggak boleh mendapat bagian lebih banyak daripada yang lain. Sebenarnya enggak boleh. Kecuali seizin si pengkurban. Nah, ini yang ingin saya terapkan di sini. Kita mesti izin. Ini buat kita. Tapi buat orang yang berkurban juga mesti ngerti. Ini kan kurban ibadah pribadi, Pak. Mestinya bapak dewek motong sendiri, siangin sendiri, bagikan sendiri. Itu? Bukan diserahin ke masjid. Kalau serahkan ke DKM atau panitia kurban, ya mereka kan butuh ini, butuh itu. Atau mereka maaf ya, tenaganya dipakai seharian, kadang capek potong panting seharian. Ya kan ya? Jadi ya mestinya sering mengikhlaskan. Ya izinlah ketua panitia kepada pekurban, Pak. Maaf nanti kaki-kakinya kita bagikan ke panitia, boleh apa enggak? Itu lebih bagus, Pak. Izin. Karena pada dasarnya bagian panitia itu sama dengan yang lainnya. Kalau pengen lebih, ya mesti ada ridho dari orang yang berkurban. Tanya, maka semalam itu bagus sekali itu, dikumpulkan pengkurban, serah terima, diikhlaskan. Kalau nanti panitia dibagi kaki satu-satu gitu ya. Untuk uang apa namanya, bukan jasa lah, terima kasih lah untuk mereka, tapi kudu ikhlas dulu dari si pengkurban. 4 hal inilah yang mesti dicermati oleh panitia kurban. Insya Allah kita akan terus perbaiki di tahun akan datang biar lebih rapi dan maksimal pahalanya, baik si pengkurban ataupun kita panitia yang membantu si pengkurban. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.